Selamat malam. Selamat Halo. malam, Prof. Selamat Ya, malam, Prof. selamat malam. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit respirasi hewan besar. Kedengaran suara saya, Dek? Terdengar, Prof. Ya. Topik yang akan kita bahas nanti di penyakit respirasi hewan besar itu yaitu yang pertama adalah pendahuluan tentang definisi manifestasi klinis gangguan respirasi. Kemudian ada penyakit gantung guttural, emphysema dan mikosis. Ketiga, penyakit saluran respirasi atas, ada rinitis sepitasis dan pneumoptisis. Keempat, ada penyakit paru, kongesti dan edema, emfisema dan pneumonia. Kelima, penyakit pleura, hidrotorak dan pneumotorak. Ya, kita ke awal, ke penyakit respirasi hewan besar, bahwa fungsi dari respirasi itu adalah di mana efisiensi sistem respirasi itu tergantung atas kemampuan dari sistem respirasi untuk oksigenasi darah dan mengeluarkan CO2 dari darah melalui sirkulasi respirasi. Sehubungan dengan fungsi itu, maka terjadi berbagai proses. Gangguan pada salah satu proses tersebut akan berakibat menurunnya suplai oksigen ke jaringan. Nah, dalam melakukan fungsinya, sistem respirasi ini berkaitan erat dengan fungsi kerja dari otak, yaitu di medula oblongata, paru-paru, dan jantung. Sehingga artinya apa? Gangguan di otak, gangguan di jantung bisa menunjukkan manifestasi klinis di paru-paru. Nah, gangguan fungsi dari sistem respirasi itu sering disebut dengan insufisiensi respirasi. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, tetapi efek utama dari gangguan itu adalah berkurangnya suplai oksigen ke jaringan, sehingga terjadi hipoksia. Untuk memudahkan memahami timbulnya gejala klinis penyakit respirasi, harus dipahami tiga hal, yaitu hipoksia, kekurangan oksigen, hiperkapnia, karbon dioksida retensi, dan kegagalan respirasi. Ada beberapa istilah dari hipoksia, yaitu ada anoksik, berarti kekurangan oksigen masuk paru-paru, ada anemik, itu HB-nya tidak mampu, ada stagnan, terhambatnya aliran darah, kemudian ada arterial hipoksemia karena arterinya tertekan, dan ada histotoksik, yaitu akibat dari adanya racun yang menutup reseptor respirasi. Nah, resensi karbon dioksida itu akan atau hiperkapnia itu karena kegagalan sistem respirasi mengeliminasi CO2 dari darah sehingga CO2 itu tertahan pada jaringan. Kegagalan proses respirasi itu terjadi secara tanpa sadar dan hal itu dirangsang dan diatur oleh pusat napas yang ada di medula oblongata. Paralitik itu adanya zat toksik yang menekan pusat napas. Kemudian ada dispenia atau aspeksia, kesulitan dalam bernapas karena pneumonia, edema dan obstruksi. Kemudian ada takipnia, bernapas dengan sangat cepat, terengah-engah dan dalam, tetapi tidak terjadi resensi CO2. Nah, pengobatan penyakit respirasi itu satu dengan antibiotika jika infeksinya oleh bakteri. Kedua adalah perbaikan lingkungan. Ketiga, terapi oksigen. Keempat, stimulan pusat napas, yaitu dengan CO2 atau pikrotoksin, lepasol, langkuramin, kafein, dan amfetamin. Kelima, dengan napas buatan. Keenam, dengan obat-obat mukokinetik,
yaitu ada diluent, ekspektoran, aktif agen, mukolitik, kemudian meningkatkan ketahanan ciliari dan bronkodilatator. Ketujuh adalah perbaikan obstruksi. Nah, itu tentang pendahuluan di mana pengobatan dan yang perlu Anda ingat dan pahami bahwa kegagalan respirasi itu berarti tidak mampuan dari sistem respirasi untuk menyediakan oksigen. Ya, pada jaringan. Istilahnya ada bermacam, anoksia itu, ada anoksik hipoksia, ada anemik, ada stagnan, ada arteria hipoksemia, dan ada histotoksik. Nah, dalam pengobatan jelas kalau kena infeksi bakteri, itu pasti pilihannya antibiotika, tergantung jenis bakterinya. Kemudian perbaikan lingkungan, terapi oksigen dan stimulan, pusat napas, napas buatan dengan oksigen, kemudian obat mukokinetik dan perbaikan obstruksi. Kita lanjut ke penyakit kantung guttural. Ini sering terjadi pada kuda. Ini kantung guttural itu adalah merupakan suatu daerah pelebaran dari tuba auditoria yang ditemukan pada kuda. Fungsi dari kantung ini sebenarnya untuk mendinginkan udara yang masuk, mendinginkan aliran darah yang masuk ke otak. Nah, sering karena dia merupakan suatu kantung, sering terjadi infeksi karena kantung ini sangat berhubungan dengan tuba eustasia, telinga berhubungan dengan faring. Nah, itu sering menjadikan gangguan. Ini lokasi tuba kantung guttural, itu di kuda, itu di bawah telinga. Di sana pasti banyak ada komponen struktur yang penting, terutama arteri dan nervus. Sehingga gangguan dari kantung ini akan menyebabkan gangguan daripada fungsi struktur penting ini, baik arteri ataupun nervusnya. Nah, strukturnya sudah tadi itu. Nah, pertama yang penyakit yang sering menyerang di kantung guttural ada emphysema. Emphysema nih material purulen, berarti karena ada infeksi dia di sana. Nah, penyebabnya pasti bakteri Streptococcus equi par equi. Streptococcus equi par equi ini juga flora normal di paring kuda. Tapi karena kondisi tertentu, dia ini bisa berkembang ke gantung guttural, sehingga dia tersumbat di sana. Nah, pada kasus Strangles, itu di ingus jahat, itu abses di lymphonodos retroparengeal ini bisa menyebabkan terjadinya penumpukan tanah di kantung guttural. Nah, kemudian jika bengkaknya itu akan menyebabkan uh, lubang yang di paring itu tertekan sehingga cairan itu menumpuk di kantung guttural. Nah, peningkatan itulah yang bisa menyebabkan kantung guttural itu menjadi bengkak sehingga dia akan juga menekan nervus dan fungsi dari menelan itu juga akan tertekan. Gejala klinis dari emphysema kantung guttural ini satu ada leleran dari hidung yang bersifat purulen, umumnya sifat unilateral. Kemudian ada warna leleran putih sampai ke kuningan. Kemudian terjadi kebengkakan di daerah kaudal dari ramus mandibula. Kemudian limpa adenovati dan kuda itu akan mengangkat kepalanya dan kuping hidungnya akan
dan kuping hidung itu di atas posisi normal, akan melebar. Jelas disfagia, mendengkur, dan kadang-kadang material keluar dari nostril. Diagnosa dari MPMA itu adalah berdasarkan pengamatan endoskopi paring. Saya akan lihat kebengkakan, kemudian pengamatan radiografi untuk mengamati adanya benda asing dan gas. Kemudian yang ketiga, pengamatan hematologi, adanya leukositosis, hiperproteinemia, ada hiperfibrogenemia. Nah, diagnosa banding jelas abses di retroparengial, ada yang guttural pop timpani atau mikosis, itu berarti penyebabnya adalah jamur. Ada sinusitis, pneumonia, kemudian ada obstruksi esofagus, obstruksi paru yang kronis, dan disfagia dari berbagai penyebab. Jelas diagnosa bandingnya adalah sesuai dengan organ-organ yang sangat penting yang menyusun kantong guttural tersebut. Pengobatan, yang prinsip pengobatan adalah mengeluarkan material purulen dari kantong guttural tersebut. Kemudian melakukan eradikasi infeksi, mengurangi peradangan, kemudian memperbaiki respon respirasi, apakah itu dengan memberikan oksigen maupun dengan memberikan pakan yang bergizi untuk meningkatkan kondisi kuda. Nah, pengeluar material peluren ini biasanya melakukan pencucian di kantung guttural yang terserang. Pencucian itu menggunakan kateter urinaria dari anjing jantan yang berukuran 3,3 sampai 7 mm atau polietilen dengan ujung yang melingkar. Kateter ini dimasukkan melalui hidung dengan bantuan endoskopi, kemudian dimasukkan ke kantong guttural. Kateter ini dibiarkan beberapa hari di kantong guttural untuk melakukan pencucian. Nah, untuk pencucian pilihan cairannya lah bebas, yaitu pakai yang paling bagus adalah NaCl fisiologis, yaitu cairan ini harus bersifat isotonis supaya tidak terjadi penarikan cairan dari sel. Maka yang dipilih isotonis, contohnya adalah NaCl fisiologis, laktat Ringer, kemudian ada larutan iodin propidon 1%. Yang dicampur di sana untuk mencuci kantong guttural tersebut untuk mengeluarkan nanah-nanahnya. Ingat, larutnya iodin propidon 1%. Dan tidak boleh menggunakan larutan hidrogen peroksida H2O2 karena dia itu mengiritasi. Dan iodinnya 10% juga tidak boleh. Yang dipilih adalah 1% untuk menghindari iritasi. Untuk infeksinya dilakukan infus antibiotika. Ini pasti diperlukan jumlah yang banyak yang diperlukan untuk masuk ke kantong guttural kemudian dikeluarkan. Itu perlu waktu perlu jumlah itu banyak 1 sampai 2 liter karena kantong guttural itu volumenya sampai 300 mili. Kemudian di pemberiannya sangat lama 7 sampai 10 hari. Juga perlu dilakukan pemberian antibiotika sistemik. Karena dia disebabkan oleh Streptococcus, maka pilihan adalah penisilin. Penisilin yaitu dengan dosis 20.000 international unit itu selama 5 sampai 7 hari. Juga bisa dikombinasi dengan antibiotik sulfonamid dan rimetropin. Itu juga selama 5 sampai 7 hari. Nah, untuk peradangannya dapat digunakan obat non-steroid, selama pilihannya adalah fluoxamine, neglumin. 1 mg per kilogram. Kemudian ada phenylbutazol 2 mg. Kemudian perbaikan respirasi dengan tracheotomi dan perbaikan pakan. Kuda yang sengaja terutama kuda-kuda yang disfagia. Kemudian dibantu dengan cairan infus. Itu MPMA. Kalau dia karena
mikosis, jamur, berarti penyebabnya adalah jamur. Dia itu akan lebih parah, lelernya pasti akan bersifat lebih kuning. Jamur yang sering menyebabkan itu adalah Aspergillus, dan jamur ini bisa masuk ke kantung guttural itu akibat dia pakan. Dari pakannya, terutama pakan dari dedaknya yang banyak jamurnya. Nah, patogenesanya bersama dengan emphysema, tapi lebih banyak dia terkena dari pakanan spora jamur yang ada di pakan. Nah, gejala klinis dia akan epistasis, sama hampir mirip dengan emphysema, tapi epistasisnya lebih berat, perdarahan itu biasanya lebih propus karena jamur itu sering mengiritasi dan menyebabkan pembuluh darah yang robek. Ini gejala klinis dari mikosis emphysema. Kalau ada perdarahan yang lebih hebat, karena ini pecahnya pembuluh darah, kalau dibuka kantong guttural akan ada bentukan material putih kekuningan. Itu kan jelas, itu akibat infeksi dari jamur tersebut. Nah, jelas gejala klinisnya tergantung dari disfungsi dari organ penyusun tadi. Kalau di bagian pati nervusnya pasti akan sulit menelan, juga ini akan kelopak matanya akan menurun, gangguan nervus tersebut, pasialis, telinganya akan terkulai. Diagnosa jelas dengan endoskopi sama dengan emphysema, kemudian isolasi dari cairan itu dari jamurnya. Diagnosa bandingnya juga sama dengan emphysema. Nah, treatmentnya ini kalau ada terjadi perdarahan yang segar, perlu ligasi. Eh, Pembuluh arteri itu perlu diikat supaya tidak bocor, kemudian pemberian obat anti jamur. Kemudian secara sistemik itu bisa diberikan obat-obat pilihan yaitu itraconazole kalau kuda, obat anti jamur lah itraconazole. Sedangkan untuk pencucian bisa diberikan enilcolasol dan miconazol. Ya. Itu tentang penyakit kantung guttural dari gangguan di kuda. Tapi di sini ada yang mau didiskusikan. Untuk saat ini belum ada GI, Prof. Ya, belum. Aduh. Ya. Ada? Ada, Dek? Sejauh ini belum ada Ya. pertanyaan, Prof, terkait dengan materinya. Ya. Ya, tunggu. Baik. Oh, kok. Loh.
Aduh, tunggu, tunggu, tunggu. Bisa lihat kalau saya? Bisa, Prof. Terlihat, Hah? Prof. Bisa, Prof. Ya, kalau tidak ada, ini tugas Anda minggu depan. Nanti judulnya soalnya akan saya berikan nanti lihat di WhatsApp ya. Lalu, lihat slide saya, Li- format Terlihat, tugas Prof. daftarnya. Prof. Ya, Terlihat, Prof. ya nanti ini formatnya. Silakan nanti Anda presentasikan di minggu depan. Kemudian ini bisa dibentuk berkelompok ya. Udah, format tugasnya bisa dicatat. Nanti tugasnya, soal tugasnya nanti lihat di WhatsApp. Ya, Baik, izin bertanya, Prof. Untuk hah? kelompoknya, izin bertanya, Prof. Untuk Nah, kelompoknya itu satu kelas dibagi menjadi berapa kelompok? kamu satu kelas berapa orang? Kurang lebih 46 mahasiswa, Dok, Prof. 50 berarti ya. Ya bisa Eh, bagi tiga. Bagi tiga ya. Per kelas bagi tiga. Halo, bisa ya? Baik, Prof. Nanti Bisa, Prof. silakan Anda bagi diri Anda sana. Nanti judulnya lihat, semua harus membuat. Semua harus terlibat ikut membuat. Berarti kalau bertiga, satu kelompok itu 15, mungkin masing-masing kalau membahas ada 10, 5 orang mencari 3 jurnal, berarti kurang lebih itu ada 9 atau 10 jurnal bisa sebagai daftar rujukan. Ya, nanti Anda buat review dari jurnal tersebut, dia menjadi lebih padat. Ya, bisa dipahami. Bisa dipahami, Prof. Ya, nanti tugasnya dikumpul, kemudian Anda buatkan apa namanya? Buat PowerPoint untuk presentasi. Ya, ada lagi yang bertanya? Udah? Saya deh. Sejauh ini sudah cukup jelas, Ya, Prof. ya. Tentang tugasnya sudah? Eh, untuk daftar gangguan Tidak. respirasinya yang akan ditaruh di OASA itu nanti setiap kelompok berarti bebas memilih yang mana, Prof. Nanti kan Anda bagi, ataukah Anda undi diri Anda siapa yang dapat tugas satu, siapa yang dua dan tiga, kan gitu. Ya, Baik, Prof. ya, semua Anda aja tentukan diri Anda. Oh, saya kelompok satu dapat tugas hari ini, kan masing-masing perwakilan kelompok aja yang begini, yang mewakili untuk mencari undian, gitu. Ya, nanti setelah undian, mungkin nanti saya upload di WhatsApp, besok lihat dah tugasnya. Nah, tolong tuh di perpustakaan itu ada langganan jurnal bagus sekali. Tolong gunakan perpustakaannya, ya. Di sana ada jurnal baru tuh Elsevier. Semua semua mahasiswa tuh bisa mengakses itu. Nah, saya harapkan Anda ikut di sana mengaksesnya, ya. Ya, kalau tidak ada lagi, ingat yang publikasinya pakai jurnal. Anda bisa akses di Elsevier itu di perpustakaan sudah ada langganan. Masing-masing Anda kalau sudah punya NIM Unut pasti
bisa ngakses ke sana. Ya, kalau tidak ada lagi, terima kasih perhatiannya. Hari ini sampai di sini kuliahnya. Nanti minggu depan, tolong di gini kasih info saya jadwalnya, siap-siap presentasi. Ya, ya. Kalau tidak ada lagi, terima kasih. Kita akhiri kuliah sampai di sini. Terima kasih, Selamat Prof. malam, Prof. Terima kasih atas Iya. informasinya. Ya.